Salam lestari Bravo Jantra. Perkenalkan, nama saya Dan Fauzan Firzatullah, anggota muda dari Perhimpunan Pecinta Alam Geografi atau yang biasa disebut Jantra. Apa sih IMPK itu? IMPK seperti yang kita ketahui adalah ilmu medan peta dan kompas. Adalah salah satu pendekatan untuk menunjukkan posisi relatif maupun absolut dari suatu objek dengan menggunakan peta dan kompas. Kemudian untuk penganalisis, dalam video kali ini kita akan mengenal di ruang lingkup IMPK apa aja sih. IMPK itu yang pertama medan dan peta, alat navigasi darat, teknik navigasi. Definisi peta: peta adalah gambaran unsur-unsur permukaan bumi di atas permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan proyeksi tertentu dalam ukuran yang diperkecil yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara visual maupun matematik. Kalau belum tahu Medan bukan kota Medan ya, tapi ialah suatu bidang lahan yang berhubungan dengan sifat-sifat fisik permukaan dan dengan dekat dengan permukaan yang kompleks. Itu menurut Van Zuijdam tahun 1979. Untuk menentukan dari medan tersebut ada beberapa faktor. Yang pertama dari reliefnya, kemudian proses geomorfologi, batuan, keadaan hidrologi, dan vegetasi atau penggunaan lahan. Teknik membaca medan. Teknik membaca medan adalah teknik untuk menginterpretasikan dari medan tersebut dalam bentuk 2 dimensi dan membayangkan di lapangan ke bentuk 3 dimensi untuk seperti apa bentukannya dengan tujuan tertentu. Alat-alat navigasi manual ini ada apa aja sih? Yang pertama yaitu kompas. Kompas ini ada kompas bidik. Gimana cara kita pakai kompas bidik? Itu kan ada pegangannya tuh, pakai jempol. Nah, langsung aja bisa dimasukin jempolnya, terus dibidik ke tujuannya. Jika kita ingin mengetahui berapa derajat dari tujuan tersebut, kita bidik ke tujuannya, kemudian kita lihat di jarum yang menunjukkan arah garis tersebut. Kemudian yang kedua adalah protaktor. Protaktor ini bentuknya seperti penggaris kotak. Ini ada derajatnya gitu. Itu bisa kita gunakan untuk interpretasi peta. Kemudian busur derajat. Dari alat-alat yang telah dijelaskan tadi, kita bisa menggunakan 2 teknik untuk navigasi atau membaca medan. Yang pertama teknik terbuka dan teknik tertutup. Maksudnya ini apa? Untuk yang terbuka ini bisa dilakukan di lahan yang terbuka. Maksudnya nggak ada pohon-pohon yang menutupi atau sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya lahannya kelihatan atau mungkin padang rumput seperti itu, kita bisa menggunakan teknik terbuka. Kalau jalannya tertutup, maksudnya pohonnya rindang dan mungkin susah untuk melihat keadaan sekitar, kita bisa melakukan teknik tertutup. 2 teknik kan ya, yang pertama itu terbuka, yang kedua tertutup. Saya akan menjelaskan bagaimana teknik terbuka dulu. Teknik terbuka ada 2 cara yang biasa dipakai di lapangan. Yang pertama itu reseksi. Reseksi itu bagaimana cara kita menentukan posisi kita di lapangan dengan menggunakan peta. Dengan menggunakan peta yang ada, tetapi ada satu syarat nih. Syaratnya itu kita harus mengetahui objek dari benda yang sudah kita kenali sebelumnya untuk menentukan lokasi kita. Jadi misalnya untuk di peta ada sungai atau ujung jalan, atau misalnya puncak bukit atau puncak gunung atau dan sebagainya. Pokoknya yang sudah kita ketahui dulu titik koordinatnya dari suatu tempat tersebut. Nah, kemudian untuk mengetahui titik kita lihat dari peta tersebut, kita tandai di koordinat yang sudah diketahui, kemudian kita bidik dengan kompas koordinat itu, koordinat dari tempat yang sudah kita ketahui, dari tempat posisi kita. Setelah kita bidik, kita catat dulu berapa derajat bidikannya. Setelah kita mengetahui berapa derajat, lalu kita lakukan garis dari titik tersebut dengan menggunakan azimutnya. Untuk azimut itu sendiri maksudnya itu jadi kebalikannya arah dari tersebut, ditambah 180 maupun dikurang 180. Itu adalah titik koordinat azimutnya. Setelah koordinat azimut, maka diukur dari titik tersebut, kemudian ditarik garis lurus sesuai dengan garis azimutnya. Jadi misalnya kita lakukan langsung pada peta RBI yang telah tersedia,
kemudian digaris lurus langsung ke dari titik tersebut sepanjang kira-kira 15 cm lah. Setelah kita lakukan penitikan tersebut dan penggarisan, kemudian kita lakukan satu kali lagi dari objek yang berbeda, tapi telah kita ketahui juga untuk titik koordinatnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama terhadap objek yang berbeda, objek berbeda dari yang titik sebelumnya. Kita lakukan hal seperti tadi, kita bidik dulu objeknya, kemudian kita lakukan penggarisan sesuai koordinat yang setelah kita bidik. Kemudian digaris juga sampai garisnya itu bertemu dengan garis yang sebelumnya. Nah, kalau garis tersebut udah ketemu dari yang titik pertama, misalnya garisnya ke sini, untuk titik kedua garisnya di sini. Nah, dari perpotongan dua titik itu adalah titik kita. Nah, itu dia gimana maksudnya reseksi. Interseksi. Apa bedanya interseksi dan reseksi? Kalau reseksi itu objeknya sudah diketahui, tapi kita ingin menentukan posisi kita. Nah, sekarang kalau untuk interseksi ini dari objeknya belum diketahui, sedangkan posisi kita sudah diketahui. Kemudian ditambahkan objek lain yang sudah diketahui. Untuk caranya sama seperti reseksi. Untuk poin yang kita saat ini tempati di titik terlebih dahulu, kemudian di titik selanjutnya adalah poin yang sudah diketahui koordinatnya. Kemudian dari dua poin tersebut ditarik garis lurus ke objek yang ingin ditentukan koordinatnya. Dari poin kita objek, kita bidik dari kompas bidik berapa derajat, kemudian kita garis di peta. Kemudian dari yang objek yang sudah kita ketahui selanjutnya dengan cara yang sama kita bidik ke objek yang belum diketahui. Jadi berbedanya itu reseksi. Kalau reseksi ini kita melakukannya dalam satu titik. Jadi bisa satu titik, kita di tempat posisi yang kita ingin tahu, kita bidik dua tempat. Kemudian kalau interseksi kita kedua tempat. Jadi kita pertama ada di titik kita, kemudian kita kedua berada di titik yang sudah diketahui. Kita harus berpindah titik seperti itu. Jadi dari dua titik tersebut akan bertemu nanti di perpotongannya, itu adalah objek yang ingin kita ketahui. Seperti itu kalau untuk interseksi. Kemudian dilanjut ke teknik selanjutnya, yaitu jalan kompas. Jalan kompas ini dilakukan di medan yang tertutup, medan yang tidak kelihatan dari sekelilingnya. Jalan kompas ini biasa dipakai untuk SAR-ESAR atau dalam evakuasi. Jadi jalan kompas ini kita jalan mengikuti bidikan kompas ke tujuan yang ditentukan. Untuk jalannya kita langsung bidik objek, kemudian kita jalan terus sampai objek ditemukan. Ini biasanya dilakukan oleh tim SAR atau SAR-ESAR. Jadi dari petanya itu dibikin garis lurus. Misalnya ada 10 orang, maka ada 10 garis lurus. 10 garis lurus. Nah, dari 10 orang itu melakukan jalan kompas dalam waktu yang bersamaan dalam satu garis lurus. Jadi untuk dari peta tersebut akan diketahui dari seluruh peta untuk menemukan objek yang ingin dicari. Itu untuk salah satu tujuan dari jalan kompas. Jika ada hambatan dalam pertengah jalan, misalnya ada sungai atau ada danau, maka kita bisa melakukan jalannya agar jalan tersebut lurus, maka kita belok dulu. Jadi untuk beloknya kita ditambah 90 derajat, kemudian dikurangi 180 derajat, kemudian habis itu dikurangi lagi 90 derajat agar kita kembali ke jalan yang benar. Ada cara nih gimana menentukan arah tanpa kompas. Biasanya kalau dari beberapa pengalaman yang telah dijalankan, ada cara-caranya tersendiri. Yang pertama yaitu melihat jika ada kuburan nih. Biasanya kuburan itu menghadap ke utara untuk kuburan orang yang beragama Islam. Kemudian untuk masjid biasanya menghadap kiblat. Nah, kiblat itu sendiri mengarah ke barat. Jadi kita bisa mengetahui arah barat dari masjid. Kemudian dari bagian pohon yang berlumut. Nah, ini merupakan salah satu cara nih untuk kita menetapkan arah tanpa kompas.
Biasanya kalau yang lumutnya tebal itu menunjukkan arah timur karena sinar matahari yang belum terik pada pagi hari. Jadi kenapa bisa gitu? Biasanya kalau yang banyak lumut itu kan nggak kena sinar matahari. Nah, dari matahari itu biasanya terbitnya dari timur itu. Jadi lebih subur yang banyak lumutnya. Terima kasih dari saya. Terima kasih juga telah menonton. Salam lestari, salam geografi, lestari bumiku, bravo Jantra. Saya dah Fauzan Birzatullah dari Jantra 39. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.